salam ketemu kembali dalam pelajaran geografi. Materi kita hari ini adalah tentang objek geografi. Objek geografi terbagi atas dua bagian, yaitu objek material dan objek formal. Apakah yang termasuk dalam objek material geografi? Yaitu segala yang terdapat di dalam lapisan bumi yang kita kenal dengan geosfer, yang terdiri dari 5 bagian. Yang pertama litosfer, yang kedua atmosfer, yang ketiga hidrosfer, keempat biosfer, dan yang kelima antroposfer. Sedangkan objek formal geografi adalah segala sudut pandang atau cara pandang bagaimana kita menganalisis segala objek-objek yang tadi. Maka di dalam objek formal geografi ada 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan ke ruangan. Kedua, pendekatan ke lingkungan. Yang ketiga, pendekatan kompleks wilayah. Baik, kita akan lihat satu persatu. Objek material litosfer yaitu segala lapisan tanah, yaitu mulai dari kamu berdiri di permukaan bumi sampai kamu ke inti bumi. Di mana kamu berdiri di permukaan bumi itu sudah ada tanahnya, ya, sampai nanti ke inti bumi. Maka lapisan litosfer itu ada yang disebut dengan kerak bumi, ada mantel bumi sampai inti bumi. Itu masuk kepada lapisan litosfer. Yang kedua, lapisan atmosfer, yaitu mulai dari permukaan bumi sampai ke ruang angkasa, sampai ke batas ruang hampa. Jadi di dalam lapisan atmosfer itu mulai dari permukaan bumi, ada di sana udara, ada gejala cuaca, ya, sampai nanti lapisan-lapisan dari troposfer sampai eksosfer. Itu semuanya masuk kepada lapisan atmosfer dan segala gejala yang ada di dalamnya. Yang ketiga, lapisan hidrosfer adalah lapisan perairan di permukaan bumi. Apa yang termasuk lapisan perairan di permukaan bumi? Bahwa air itu bukan hanya ada di lapisan permukaan saja, ya, bahkan ada air di dalam udara. Maka kalau kita belajar tentang siklus hidrologi, ada di dalam udara ini sangat banyak air, dan itulah yang mengalami proses perubahan dari udara masuk ke dalam daratan dan mengalir ke laut. Jadi di dalam lapisan hidrosfer itu adalah air di daratan, air di lautan, bahkan air di dalam udara, beserta segala gejala-gejala yang ada di dalamnya. Itu yang termasuk kepada lapisan hidrosfer. Yang keempat, biosfer. Biosfer ini adalah kelompok makhluk hidup. Kelompok makhluk hidup ini yang secara umum di biosfer kita pelajari adalah flora dan fauna. Flora dan fauna ini kita dapatkan di dalam lapisan litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Inilah kelompok kepada biosfer, lapisan makhluk. Dan yang kelima adalah lapisan antroposfer. Antropo itu artinya manusia. Jadi lapisan antroposfer itu adalah lapisan manusia. Manusia kita akan analisis baik dari segi kualitasnya, dari segi kuantitasnya. Ya, nanti ada pelajarannya khusus tentang penduduk, ada persebarannya, ada kepadatannya, dan yang lainnya. Ini yang 5 bagian dari geosfer tadi, ada litosfer, ada atmosfer, ada hidrosfer, ada biosfer, dan antroposfer. Ini adalah material, yaitu objek yang nyata di dalam lapisan bumi. Lalu di dalam objek formal, apa di dalam objek formal tadi adalah pendekatan ke ruangan. Dan di dalam pendekatan inilah satu keunikan dari geografi berbeda dengan ilmu yang lain. Contoh, di dalam ilmu geografi, hutan hujan tropis. Pernah dengarkan anakku? Hutan hujan tropis, hutan. Ibaratkan di dalam ilmu ekonomi, hutan ini akan dihitung. Wah, ilmu ekonomi ini hutannya berapa ton kayu yang akan keluar dari sini, berapa keuntungan, berapa
harga-harga dari barang-barang, pohon, getah atau apapun. Itu dari ekonomi mereka hitung-hitung di dalamnya. Kalau dari segi biologi, umpamanya mereka mengkaji, wah ini pohon yang ada di hutan hujan tropis, bagaimana dia jenis-jenis pohonnya, ya, jenis pohonnya beraneka jenis, itulah masuk biologi. Tetapi di dalam geografi, bahwa hutan hujan tropis itu dilihat dari ruangnya. Di mana saja ada hutan hujan tropis di dunia. Yang secara umum kita lihat bahwa hutan hujan tropis itu benar ada di daerah tropis. Berarti di sana ruangnya. Sedangkan yang kedua yaitu pendekatan ke lingkungan. Kita kembali kepada hutan hujan tropis tadi. Bagaimana hutan hujan tropis di dalam pendekatan ke lingkungan akan mempengaruhi daerah di sekitarnya. Ibaratkan Indonesia, daerah hutan hujan tropis yang penuh di Indonesia akan mempengaruhi lingkungan Indonesia, termasuk akan mempengaruhi curah hujan, akan mempengaruhi daerah-daerah di sekitarnya. Dan yang ketiga yaitu pendekatan kompleks wilayah. Kalau pendekatan kompleks wilayah, pendekatan yang dilakukan perpaduan antara pendekatan ke ruangan dengan pendekatan ke lingkungan. Kita kembali contoh kepada hutan hujan tropis. Di dalam pendekatan ke ruangan tadi, bahwa hutan hujan tropis itu akan kita lihat di mana dia tersebar. Bahkan untuk wilayah Indonesia, kawasan hutan hujan tropisnya itu di Sumatera, di Kalimantan, itu contohnya. Lalu bagaimana dengan pendekatan ke lingkungan? Bagaimana pengaruh ya hutan hujan tropis terhadap lingkungan sekitar Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan? Kalau sudah pendekatan kompleks wilayah, di sana kita akan lihat bagaimana hutan hujan tropis akan mempengaruhi lingkungan sekitarnya, akan mempengaruhi alam di sekitarnya, baik tanahnya, baik udaranya, bahkan manusia yang ada di dalamnya, penduduk-penduduk yang ada di dalamnya, dan juga baik perekonomiannya, dan semuanya ada di dalam pendekatan kompleks wilayah. Untuk itu, di dalam pendekatan geografi yang sering muncul di lapangan, ada itu pendekatan ke ruangan, ke lingkungan, dan kompleks wilayah, tergantung apa yang akan kita analisa.